Shalom semuanya, mengucapkan selamat malam dan berjumpa kembali dalam program acara live Instagram di Instagram Bapak Pendeta Surya Rapali. Pak Surya, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar Pak Surya? Kabar baik. Hari ini, minggu ini, Jumat ini apa yang kita mau bagikan buat Bapak Ibu yang menyaksikan live Instagram, Pak? Bicara bagaimana keluarga yang diberkati. Keluarga yang diberkati, rahasianya. Keluarga yang diberkati. Seperti biasa Pak Surya. Mau sapa dulu nggak buat Bapak Ibu yang udah tergabung live nih Pak? Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, selamat malam. Kita akan kembali dengar renungan malam. Bagaimana kita membuka satu cakrawala baru tentang keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. Oke. Yang jomblo juga boleh denger dong, Pak. Yang jomblo boleh denger. Sampai tahu dapat jodoh. Oke, Pak Surya. Seperti biasa ya Pak Surya, sebelum kita memulai program renungan malam ini, kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Mari Bapak Ibu, setiap kita yang menyaksikan live Instagram di malam hari ini, dimanapun Bapak Ibu berada, di rumah, yang sedang dalam perjalanan, tetap hati-hati dalam perjalanan. Kita mau satukan hati kita terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa di malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Allah yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih kalau kami kembali berjumpa di program live Instagram di Bapak Pendeta Surya Rapali, di Instagram Bapak Pendeta Surya Rapali. Dan tema kami malam hari ini yaitu akan membahas rahasia keluarga yang diberkati Tuhan. Untuk itu Roh Kudus, Engkau yang menguasai setiap pikiran dan hati kami. Kami percaya setiap benih firman yang ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi boleh mengerjakan hal-hal yang dahsyat yang luar biasa, sehingga setiap Bapak Ibu yang menyaksikan program acara ini semuanya diberkati Tuhan. Siapapun yang sakit, kami percaya jamahan Tuhan sempurna, sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terbelenggu, nyatakan kuasa Allah, sehingga kami percaya kuasa mujizat Tuhan nyatakan. 1 jam ke depan ini kami serahkan program renungan malam ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi satu nama yang penuh kuasa, nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap yang percaya yang diberkati Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Boleh kita kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus kita. Bapak Ibu, seperti biasa sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau naikkan satu pujian. Kita mau katakan Allah itu baik, sungguh baik dalam setiap kehidupan kita. Ayo sama-sama kita naikkan pujian ini dengan hati bersyukur. Allah itu baik, sungguh baik buat setiap kita. Haleluya. Sama-sama, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Lebih lagi, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Yesus
Tuhan Yesus kita luar biasa ya Pak Saudara Amin. Malia. Bapak Ibu Amin. yang lagi nonton live Instagram ini, kalau sebelahmu ada suamimu, ada istrimu, ada anak-anakmu, coba colek, katakan Tuhan Yesus kita luar biasa, Pak. Baik, Tuhan luar Yesus biasa. luar biasa. Luar biasa. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus kita. Amin. Lebih lagi kita mau naikkan pujian syukur kita menaikkan kunaikan syukur padamu Tuhan, biar segala puji syukur hanya bagimu. Kembali kita dudukkan hati kita Bapak Ibu, lebih dalam lagi kita mau memuji, menyembah Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Kunaikan syukur hanya bagimu Tuhan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat malam hari yang indah ini Tuhan. Lawatan Tuhan, bahkan jamaah Tuhan sempurna buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Sama-sama kita mau naikkan pujian ini katakan, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Lagi katakan, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan takhta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Bapak Ibu, setiap kita yang menyaksikan program ini lagi katakan, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan takhta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, mari sama-sama segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Dengan segenap hati katakan, segala puji, katakan syukur bagimu, kami naikkan Tuhan, ku tinggikan namamu selalu.
hanya bagimu. Terpujilah, boleh sekali lagi katakan segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpuji, katakan namamu Yesus, namamu. Mari lebih lagi, mari Bapak Ibu setiap kita yang menyaksikan program ini kita katakan segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari setiap kita yang menyaksikan program live Instagram dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, ayo kita mau sembah Tuhan malam hari ini. Biar Roh Kudus jamah, Roh Kudus lawat setiap hati kita, membebaskan yang terbelenggu, nyatakan kuasa Allah. Haleluya. Oh Tuhan, haleluya. Glory bagimu Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur kami. Haleluya. Engkau baik, Engkau ajaib. Haleluya. Terima kasih, oh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih buat suami, buat istri, buat anak-anak, buat orang tua, anak mantu cucu yang Tuhan tempatkan ada dalam hidup kami. Kami percaya itu anugerah yang Tuhan beri dalam hidup kami, sehingga keluarga kami akan disebut orang rumah tangga, keluarga yang diberkati Tuhan, karena kami mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu lebih lagi terus naikkan syukur kita sebelum kita dengar renungan firman malam hari ini. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Haleluya, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari lebih lagi. Ku naikkan syukur
Tuhan besar setia. Lebih lagi katakan besar, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Saat yang terindah, malam ini Tuhan, di tengah-tengah kesibukan kami pada hari ini, kembali kami akan menempatkan hati kami untuk diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari, dan apa yang kami terima malam ini firman-Mu boleh menjadi remah dalam kehidupan kami. Kuasai hamba-Mu, kiranya hikmat dari Tuhan turun atas hamba-Mu. Demi nama Yesus Tuhan, kami percaya setiap orang yang mengikuti acara ini, setiap pendengar akan diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Shalom keluarga yang diberkati Tuhan, para pendengar, kemudian pemirsa yang mengikuti acara setiap Jumat ikut sama-sama ya Pak. Kita hari ini akan berbicara bagaimana keluarga yang diberkati Tuhan. Kita perlu rahasianya nih ya. Jadi nggak begitu bim salah bim ala kadabra ya. Jadi kita perlu ada rahasia ya, karena ada orang yang sudah bertahun-tahun tapi ya begitu-gitu aja ya. Bahkan ada yang baru kemarin tiba-tiba diberkati. Nah, kita semua rindu membangun satu keluarga yang diberkati Tuhan, tapi kita perlu rahasia. Oleh karena itu malam ini saya akan mencoba membahas rahasia bagaimana keluarga yang diberkati Tuhan. Berjalan di dalam pengalaman ya, saya masih ingat berapa tahun yang lalu tidur pun pakai kipas angin yang kecil ya, yang harga 25.000. Tapi ngomong-ngomong Pak Surya, rumah tangga udah berapa tahun nih Pak? Kurang lebih 27 tahun. 27 tahun. Ya, prosesnya panjang ya. Diberkati dengan 2 orang anak ya Pak? 2 orang anak ya. Masing-masing udah menyelesaikan studi. Ya, studi S1-nya di Untar. Tapi kita bersyukur lepas enggak dari itu mungkin ada masalah, persoalan mungkin ada, tapi tetap Tuhan memberkati kita. Oleh karena itu saya tertarik malam ini, siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, ketika kita membangun satu keluarga, maka keluarga itu akan diberkati. Tapi kita harus perlu tahu rahasia bagaimana keluarga yang diberkati. Nah, oleh karena itu dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Firman Tuhan berkata demikian. Berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ayat keempat, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Ayat ke-6, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Nah, damai sejahtera atas Israel. Sebelum saya membuka rahasia bagaimana keluarga yang diberkati, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan keluarga. Jadi keluarga adalah satu lembaga yang dibentuk oleh Tuhan. Jadi lembaga ini paling tua di dunia, dan lembaga ini adalah lembaga yang sangat sakral. Karena Kejadian pasal pertama ayat 28, coba kita buka. Kejadian pertama ayat 28 sampai ayat 30. Kejadian, supaya kita ngerti. Oke. Firman Tuhan berkata demikian. Kejadian pertama ayat 28 sampai ayat 30. Demikian firman Tuhan.
Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat ke-29, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Ayat ke-30, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Nah, ini jadi lembaga ini sangat sakral karena Tuhan sendiri yang membentuk lembaga perkawinan ini. Allah membentuk keluarga dan memperpadukan antara wanita dan laki-laki. Oleh karena itu gagasan keluarga itu ide dari Tuhan sendiri, dan Tuhan sendiri itu yang memberkati lembaga ini. Jadi tidak baik kalau manusia itu seorang diri lalu diciptakanlah seorang wanita, seorang perempuan untuk membangun satu kesatuan yang sangat erat. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, lembaga perkawinan adalah lembaga yang sangat sakral sekali. Kenapa? Karena Allah punya satu tujuan. Tujuannya kalau di dalam Malaki pasal 2 ayat 15 sampai 16 itu dengan jelas sekali bahwa ada generasi ilahi. Nah, ini tujuan Tuhan. Jika Tuhan yang membentuk keluarga, maka Ia akan memberkati rumah tangga. Artinya ketika kita masuk dalam satu rumah tangga, kita harus ingat bahwa Tuhanlah yang mempersatukan, Tuhanlah yang akan memberkati. Tapi kenyataan sekali banyak orang dalam membangun satu keluarga banyak kegagalan. Baru 1 bulan menikah ada perceraian, baru 1 bulan Pak, kemudian udah berapa tahun tetap begitu aja, nggak ada kemajuan. Ya, padahal Tuhan membentuk keluarga ini untuk keluarga yang diberkati. Oleh karena itu saya tertarik membahas bagaimana rahasia keluarga yang diberkati Tuhan. Meskipun di tengah-tengah pandemi ini, betul, ya, pasti ada rencana Tuhan yang Tuhan sedang sediakan bagi kita dalam keluarga. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya ingin saksikan perjalanan rumah tangga 27 tahun. Bukan waktu yang pendek, ya, 27 tahun, besok nih 5 September. Nah, ya. Kenapa? Besok 28, 5 September nih. Jadi 28 tahun nih membangun satu keluarga. Ada yang 50, tapi ketika saya mendengar ada udah umur 55 pernikahan kok bisa cerai. Ya, sampai si omanya, Pak, suami saya mau ceraiin saya, si opa. Padahal anak udah diberkati, kenapa itu mesti terjadi? Oleh karena itu, ya, ini dasarnya bahwa Tuhan yang membuat ide itu, Tuhan yang membuat gagasan itu. Berarti jika kalau Tuhan membentuk satu keluarga, maka Ia akan memberkati rumah tangga. Catat ini Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Tapi berkat kadang-kadang disalahartikan. Ya, banyak orang istilah berkat jangan identik materi, ya, nggak salah tapi kurang pas. Karena manusia terdiri dari 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Ya, kadang-kadang orang diberkati suaminya nggak ada, ya. Orang diberkati istrinya kabur, rumahnya mewah, tapi apakah itu mengandung berkat? Nggak pas, ya. Saya mau berkat yang Tuhan berkati di sini yaitu tubuh, jiwa, dan roh, ya. Mas Surya, oke. Makanya kan banyak rumah tangga juga berantem suami istri kadang-kadang karena hanya masalah uang. Apalagi dalam masa-masa kayak gini nih Pak. Oke. Betul. Jadi ya, berkat tidak selalu identik sama materi. Nah, ini ya kita harus bahas lagi selanjutnya ya Pak ya. Tapi nggak salah juga, tapi nggak ngepas, tapi kurang pas lah gitu ya Pak. Nggak ngepas. Tapi kalau 3 unsur ini diberkati, tubuh diberkati, jiwa diberkati, ya, itu berarti roh jiwa diberkati, dan itu kita akan menikmati hidup di bumi seperti di surga. Amin. Meskipun cuma ketemu nasi goreng, ya, tempe goreng. Haleluya, betul ya. Karena apa? Kita masih sehat. Coba kalau di ruang ICU mana bisa makan tempe goreng, betul ya. Oleh karena itu ada beberapa hal Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana rahasia membangun satu keluarga yang diberkati Tuhan. Yang pertama, kita harus takut akan Tuhan.
Nah ini takut akan Tuhan. Yang pertama, ketika kita ada satu keinginan hati untuk membangun suatu keluarga dengan pasangan kita, apa yang harus kita lakukan? Satu, takut akan Tuhan. Hidup di dalam keluarga kita harus jalan ini apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan kan tuh banyak ya, banyak orang cita-cita mau diberkati, punya mobil, jabatan oke, kemudian punya usaha dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang mereka hanya cuma lihat itu semua, apakah itu diberkati? Ya belum tentu. Jadi artinya begini, banyak orang salah jalan. Jadi tabur tuai, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Tapi kalau kita mengerti kehendak Tuhan, kita tahu jalurnya. Karena banyak orang mau naik, mau punya jabatan dipaksa ya. Jadi karena dipaksa ini gaya bebas, betul ya. Pokoknya slomong boy kalau kata orang Jakarta. Tapi kita harus ingat hukum tabur tuai. Kalau kita melakukan segala sesuatu, sesuailah dengan apa yang Tuhan kehendaki. Begitu juga di dalam posisi jabatan kita. Ya, sebab sekarang orang berlomba-lomba ingin maju. Ya, sasarannya buat mewah, nggak salah. Tapi caranya sikat kanan, sikat kiri, hajar kanan, hajar kiri. Nah itu hati-hati. Saya nggak mau Bapak Ibu berkat dalam keluarga hanya sesaat. Karena sesaat seperti minuman yang ada gasnya dibuka, tiba-tiba soda ya. Satu kali ada seorang yang luar biasa, orang pinter, tapi ketika kita doakan rumah, orang tuanya nangis karena di kursi roda. Dia berkata, Pak, saya udah berhasil, tapi saya seminggu 3 kali cuci darah. So nggak ada hanya nangis. Udah mulai bercerita, cuma apa yang saya punya ini, wah jalannya tuh nggak kehendak Tuhan. Nah itu, jadi kita harus sadar bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik, dan dunia ini bukan seperti yang kita harapkan. Jadi kita harus jadi terang, harus jadi garam. Demikian juga dalam keluarga. Ya, bagaimana kita harus menjadi terang buat lingkungan kita, menjadi terang di tengah-tengah pekerjaan, menjadi garam bagi sekeliling kita. Dan itu orang akan lihat kita. Nah inilah yang dikatakan menurut kehendak Tuhan. Jadi takut akan Tuhan. Pak Surya, takut akan Tuhan ini selain buat setiap Bapak Ibu yang sudah berumah tangga, jadi menjadi dasar supaya rumah tangga diberkati, takut akan Tuhan ini buat juga setiap anak-anak muda mungkin yang menyaksikan live Instagram ini, kalau mau cari pasangan hidup ya Pak ya, harus yang pertama pasti seiman, terus lalu takut akan Tuhan. Tuh pasti itu ya. Harus itu ya Pak ya, yang mau membangun rumah tangga nih yang sedang menyaksikan nih Pak. Saya kasih contoh nih, ya. Pak. Saya kasih, nggak usah jauh-jauh dah. Dulu istri saya tuh nggak mau sama saya. Kenapa itu Pak? Ngepas. Pas semuanya pas ya Pak? Iya, ngepas dari jarak jauh, jarak dekat. Ya. Kantong tebel, isinya kertas koran, parfum wangi, tapi karpol. Wajah udah nggak kalah asing kayak Dono, betul ya? Tapi Dono juga diberkati ya toh. Pokoknya dari jarak 100 meter, 300 meter, 50 meter sama. Makanya ada orang berkata, wah Nur kamu nggak salah, istri saya namanya Nur Hayani, saya Surya Rapali. Wah gabungan Nur sama Surya, cahaya sama sinar. Jadi keluarga saya nggak gelap-gelapan ya. Oke, nah istri saya mengalami tekanan juga ya. Saya mah haleluya, puji Tuhan. Istri saya tekanan, kamu nggak salah pilih orang seperti itu, tuh lihat jalannya aja kayak gempa bumi. Ya, nggak salah, tapi jawaban istri itu bagus. Ya, meskipun orang mau lihat ini, tapi lihat ke depan, dia belajar takut akan Tuhan. Kalau memang ini udah jodoh saya, Tuhan akan memberkati, meskipun harus melalui proses yang panjang, tapi dia orang yang setia ya. Jadi takut akan Tuhan di dalam kita mengisi hidup ini, menjadi terang, menjadi garam bagi dunia ini ya. Di tengah-tengah kehidupan kita. Seperti saya punya sahabat
sahabat saya Pak Yusuf ya, Pak saya dia seorang yang sukses, orang yang luar, tapi dia empati. Saya sangat lihat kehidupan beliau tuh empati banget. Ya, meskipun harus mengalami goncangan-goncangan luar biasa, tetapi kehidupan dia empati bersama keluarga. Bayangkan orang-orang yang terpelosok aja, yang nggak dilihat dia samperin itu. Nah itu yang menjadikan keluarga yang menjadi terang, menjadi garam. Ya, ketika kita membangun satu keluarga yang takut Tuhan, maka keluarga kita akan diberkati. Ya, itu intinya ya. Dalam segala hal, ketika kita takut Tuhan, baik di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam lingkungan, maupun di dalam pelayanan. Ya, sebab apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Ya. Yang kedua yang gak kalah penting, keluarga harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, coba Mazmur 128. Nah, Mazmur 128 ini ayat yang pertama ya. Ayat yang pertama firman Tuhan berkata demikian. Mazmur 128 ayat yang pertama. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Nah, menurut hidup yang jalan yang ditunjukkan. Ya. Jadi rahasia yang kedua, bagaimana keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga harus hidup di dalam firman. Alkitab berkata berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Kata berbahagia dalam bahasa asli itu dikatakan diberkati orang yang takut akan Tuhan. Pertama, personal blessing. Wih, hebat ya. Bahasa Inggris. Selanjutnya weles ya. Personal, pribadi diberkati. Jadi kehidupan kita, pekerjaan, pelayanan, ya, kemudian usaha, pergaulan kita. Yang kedua bukan hanya personal tetapi family. Ya, family, keluarga juga diberkati. Nah, yang ketiga, generasi diberkati Tuhan. Nah, ini jadi di dalam membangun satu keluarga, ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan inilah yang Tuhan akan berkati. Ya, misalnya hidup dalam firman Tuhan, kita mencatat begini, ya, bahwa seorang suami harus menjadi seorang imam. Efesus pasal 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu. Ya, jadi ketika kita sebagai seorang suami turut akan firman Tuhan, mengasihi istri dengan sungguh-sungguh, maka di situ akan kita diberkati. Sebab firman Tuhan berkata, keberhasilan suami adalah doa dari istri. Ya, jangan istri dipanggil monyet, jangan istri dicurigai, ada mau minta beli belanja ngasih duit pas-pasan, ya. Ada tuh, jangan seperti itu. Apalagi kalau tiap hari dia teriak, pi. Ya, pi. Kalau istri begini terus kan kagak tega kita. Istri bukan pengemis. Ya, sampai hari ini saya jujur, keuangan tuh udah saya percayakan sama istri. Ya, jadi saya nggak mau tahu masalah keuangan, tapi saya kontrol juga. Kita berdua bersama, kan milik kita bersama. Tapi kadang-kadang ada suami yang curigai istri. Nah, itu apakah sesuai dengan firman? Enggak, ya. Ketika kita mengasihi dengan sungguh, ya, menikmati dengan sungguh, maka itu diberkati. Istri juga harus tetap tunduk. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat 24 tuh ya. Istri, tunduklah kepada suami, ya, sebab kepala rumah tangga adalah suami, sebagaimana Kristus adalah kepala jemaat. Ketika istri mulai tunduk kepada suami, dan disitulah diberkati Tuhan. Lalu bagaimana dengan anak-anak? Efesus pasal 6 nih, buat anak-anak nih, buat yang masih muda, yang masih punya orang tua, ya. Ini rahasia nih, umur yang panjang, sehat, berhasil. Efesus pasal 6 ayat 1, 2 dan 3. Anak-anak, kasihlah orang tuamu di dalam Tuhan, karena membuat panjang umur dan hidup kita akan berhasil. Coba buka Efesus. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, adik-adik saya nih, dengar baik-baik. Ketika kita mengasihi orang tua, maka ini janji Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian. Efesus pasal 6 ayat 1, 2 dan 3. Demikian firman Tuhan, taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting.
seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu. Nah, berbahagia diberkati panjang umur, ya. Nah ini anak-anak nih, saya pesan buat adik-adik saya nih, kalau kita masih punya orang tua, ini rahasia. Ya, berbahagia, diberkati, panjang umur, sehat, ya. Nah, kita harus hormati orang tua, mengasihi orang tua. Nah, ini ketika kita hidup dalam firman, apa yang firman katakan, misalnya dasar keluarga kan adalah membangun keluarga adalah kasih menutupi kelebihan, kasih menutupi kekurangan, dan gunakanlah karakter ilahi. Apa itu karakter ilahi supaya rumah tangga diberkati? Kita kan masuk poin yang kedua, supaya kita hidup dalam firman, buah-buah roh. Ya, coba kita buka Galatia pasal 5. Bapak Ibu pasti diberkati nih. Ya, ketika kita menggunakan karakter ilahi dalam rumah tangga, maka rumah tangga kita akan diberkati Tuhan. Sekali lagi saya katakan, saya tekankan, hidup ini bukan sebuah takdir. Hidup ini bukan sebuah nasib, bukan sebuah suratan. Tapi hidup adalah sebuah perjuangan yang harus kita perebutkan itu. Piala yang harus kita perebut. Coba Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal. Nah, ini yang berat nih, penguasaan diri. Suami istri harus bisa menguasai diri. Kalau belum waktunya punya jangan dipaksa, akhirnya bahaya, betul ya? Kesabaran, kemudian lemah lembut, ya. Ini karakter ilahi, itu nggak mudah. Tapi kalau kita bisa lakukan itu, ya maka sudah akan menikmati berkat Tuhan, terutama kasih. Ya, ajarilah kami. Waktu masih ada 2 menit, coba Yusri kita nyanyi. Kasih, ya kasih dari surga. Nah ini saya senang tuh. Ya, ketika dalam rumah tangga kita ada kasih, maka kasih itu akan memberkati kita, ya. Oke. Pak Surya, berarti mengasihi orang tua termasuk berarti suami istri sama mertua juga termasuk orang tua. Iya kan? Betul. Makanya mertua saya cocok sama saya, ya kan? Betul, termasuk orang tua ya, Pak. Mertua saya luar biasa, cerewet, bawel, susah diatur, ya. Tapi tetap mengasihi. Tapi mertua saya baik, ya. Jam 2 pagi udah bangun tidur, doa, menyembah Tuhan, nggak gosok gigi lagi tuh. Emang giginya nggak ada, ya. Tapi doa itu dia berkata, Tuhan doain bantuku seorang hamba Tuhan. Kita nyanyi dulu nih lagu ini, ya. Oke. Amin. Haleluya. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, jadi rahasia rumah tangga ini berkati ketika di dalam firman. Ya, dalam firman artinya yang kedua ini ya kita belajar takut Tuhan, ya. Ketika kita hidup dalam firman, ya dalam firman kita menghormati suami, tunduk kepada suami, mengasihi istri dengan baik, istri tunduk kepada suami, anak mengasihi orang tua, ya. Nah, setelah itu kita akan lihat berkat-berkat Tuhan itu luar biasa, ya. Apalagi dalam membangun satu keluarga, jangan lupa tuh kita harus memasuk karakter ilahi harus ada pada kita. Apa itu karakter ilahi? Buah-buah roh. Ya, ada damai sejahtera, ada sukacita. Jadi kalau tanggung bulan jangan marah-marah gitu, ya.
Jangan marah karena ada damai sejahtera. Bila suka duka ku kan tetap tersenyum. Awal bulan, tengah bulan, akhir bulan ku kan tetap tersenyum ya. Kesabaran, kemurahan hati ya. Kemudian dan terakhir itu penguasaan diri dan lain sebagainya. Itu kan buah-buah roh yang mencakup itu. Nah, artinya ketika kita hidup dalam firman, maka kita akan bisa melihat bagaimana keluarga yang diberkati Tuhan. Ya, jangan mudah tersinggung suami istri. Jangan ya, saya sama istri itu kucing lewat aja bisa ketawa ya. Ya, dalam masa-masa seperti. Tapi saya salut sama istri loh. Dia menjadi seorang pendamping suami yang pendeta. Dan nggak langsung melejit gitu. Wah, kemana saya dutus, wah dia ikut. Kadang-kadang air mata banyak luar biasa. Tapi dia tetap setia ya, meskipun menghadapi tantangan jadi hamba Tuhan kan nggak mudah, nggak bim salah bim malakadabra ya. Dan yang ketiga, bagaimana rahasia keluarga yang diberkati, kita harus bekerja keras. Nah, coba ayat yang kedua, Mazmur 128 ayat yang kedua ya. Nah, ini nggak kalah penting nih Bapak Ibu ya, bagaimana rahasia keluarga yang diberkati. Coba silakan. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Nah, jeripayahmu. Nah, itu jadi artinya kita pergunakan waktu sebagai sebuah kesempatan ya. Suami istri ya harus bekerja keras ya. Jangan cepat ngelamun, jangan cepat putus asa. Ya, harus kerja keras. Apalagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan ya. Jadi pergunakan waktu yang ada. Ini kerja keras ini harus ada dalam kehidupan suami istri ya, suami istri. Artinya begini, berkat Tuhan hadir dalam keluarga jika dalam hidup ini disertai dengan satu hal yang luar biasa. Artinya dengan kerja keras ini maka kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Ada satu kisah yang sangat bagus, satu keluarga namanya Pak Kim. Pak Kim ini tinggal di Pondok Benda. Pak Kim ini cuma punya karunia talenta servis sepeda, tapi dia seorang kerja keras. Istrinya Tante Kim ya, dia kerja keras juga. Dianya kerja di luar negeri di Taiwan. Itu bukan setahun 2 tahun. Satu kali Tante Kim kembali dan mereka membangun tempatnya kontrak kecil. Tapi saya salut dengan mereka berdua karena mereka hidup dalam firman dan mereka berdua ini ya kerja keras, dan kerja keras itu membuahkan hasil. Ketika kita bertemu dengan dia, saya berkata, om nanti akan punya tempat ya, tempat lebih gede. Ternyata bukan hanya sewa ya, dia Tuhan berkati dengan 2 tempat. Satu tempat sudah dibeli, satu tempat lagi yang punya tempat yang nawarin, harganya juga sangat bagus. Sekarang ini lagi booming sepeda ya. Naik sepeda ternyata Pak Kim ini diberkati Tuhan sekarang. Tante Kim mainnya dia bisa nikmati tuh ke Israel 2 kali berjalan sama kita. Ada kesaksian demi kesaksian kerja keras. Dan yang keempat nih, itu kesaksian Pak Kim. Jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke Pondok Benda, saya nggak promosi, cuma kasih tahu ya, kalau mau beli sepeda di situ. Ya mungkin ada kortingan harga ya Wan ya. Oke. Itu di Pondok Benda tuh ya, Pondok Benda kalau dari arah Serua sebelah kiri. Pondok Benda ada 2 toko tuh ya. Oke, kerja keras menghasilkan sesuatu yang luar, tapi Bu Kim tuh hebat, Pak Kim imannya luar biasa. Makanya anak-anaknya sekarang diberkati Tuhan. Dan yang terakhir buka mesbah dalam keluarga. Ya, ketika suami istri bersama anak-anak diberkati, buka mesbah. Artinya ketika kita buka mesbah seperti di Bel ya Yakub ya, buka mesbah itu mesbah keluarga, dan di situ kita menikmati bagaimana Tuhan itu dekat dengan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, sekali lagi ya, dulu orang nggak lihat saya. Ya, dulu orang nggak lihat saya. Ya, dulu orang nggak perhatiin saya. Bahkan pada waktu saya dapat istri, juga orang nggak lihat saya. Bahkan istri saya tekanan hebat.
Tapi luar biasanya istri melihat ke depan. Kita berdoa takut tangan Tuhan, membangun satu keluarga dari awal dan akhirnya diberkati Tuhan. Oleh karena itu malam ini saya percaya ketika Tuhan membentuk satu keluarga itu ide dan gagasan Tuhan. Tuhan juga pasti akan memberkati. Ya, oleh karena itu jangan putus asa kalau kita masih ngontrak rumah. Jangan putus asa kalau suami di PHK. Jangan, masih ada banyak yang harus kita kerjakan. Jangan, tapi yang pasti Tuhan sanggup memberkati keluarga. Amin. God bless you. Jadi Pak Surya, sebelum kita tutup program ini, sebelum kita nanti berdoa juga buat setiap Bapak Ibu yang menyaksikan program ini. Jadi di saat kita membangun rumah tangga, kalau kita rumah tangga kita mau diberkati, dasarnya harus benar dulu ya Pak. Yang pertama harus takut akan Tuhan, hidup dalam firman ya Pak, hidup dalam firman termasuk menjadi pelaku firman. Kadang-kadang nggak gampang jadi pelaku firman ya Pak, tapi harus mau. Betul. Terus yang ketiga harus bekerja keras. Artinya kita harus juga bekerja ya Pak. Jangan dibalik. Kadang-kadang orang bekerja keras dulu, Tuhannya belakangan. Di Tuhannya duluan, andelin Tuhan, bekerja keras. Lalu yang terakhir, kalau udah diberkati, jangan lupa sama Tuhan, tetap bangun mesbah. Bangun mesbah keluarga ya Pak ya. Tapi satu hal tambahan nih, tambahan. Pak, dalam kita membangun keluarga kan nggak lepas dari kesalahan suami istri. betul, mungkin ada mungkin ada sepatah kata yang melencong. betul, Ya yang buat kesel. kita harus punya roh kesabaran, roh pengampunan. Ya Saling mengampuni. jangan sekali-sekali ribut cerai. Jangan sekali-sekali. Setiap kali marah takut cerai. Jangan, itu paling bahaya. Sebab apa yang keluar dari hati, keluar dari mulut itu berkuasa. Ya, Tuhan memberkati. Ya. Mari Bapak Ibu, setelah kita mendengar renungan firman, kita mau naikkan satu pujian. Kita mau katakan bersama, keluargaku melayani Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersamaku selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Lagi katakan bersama. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Lebih lagi bersama. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Saudara yang dikasih Tuhan, satu kebanggaan buat saya ketika kita melihat, menikmati berkat-berkat Tuhan, khususnya buat generasi. Anak saya boleh melayani, satu di Alam Sukra, satu di Palem. Mereka begitu setia, itu kebanggaan buat saya. Oleh karena itu malam ini sekali saya katakan, tak kalah orang nggak lihat kita, tak kalah orang sedang menghajar kita, baik dalam keluarga, dalam segala hal. Coba suami istri harus percaya bahwa kalau Tuhan sudah mempersatukan, tidak akan ada yang menutupnya. Oleh karena itu malam ini saya percaya Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Saya doa buat keluarga, memang nggak mudah, nggak gampang, tapi jalannya aja proses itu. Ketika suami istri hidup dalam firman, ketika suami istri takut Tuhan, anak berkati, maka semua akan diberkati. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, kita masuk dalam doa. Bersama keluargaku melayani Tuhan.
bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Haleluya. Bapak, terima kasih malam ini Tuhan. Renungan yang singkat 1 jam kami sudah mengikuti dan kami bersyukur di mana pelajaran yang begitu indah kami boleh jalankan di dalam keluarga kami masing-masing. Kami percaya ada satu hal yang indah, Tuhan sanggup memberkati keluarga kami. Meskipun menghadapi tantangan demi tantangan, akhirnya kami akan bisa melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Malam ini kami berdoa buat Bapak Ibu yang sedang mengalami gejala COVID atau positif. Kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Tuhan sanggup menjamah. Tuhan sanggup memberikan kesehatan yang sempurna. Virus bibit penyakit kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Kami percaya kekuatan yang baru turun atas kekasih hamba-Mu, supaya mereka tetap di dalam Tuhan. Apapun yang mereka alami hari ini, Tuhan, kami percaya Tuhan bisa lakukan mukjizat. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Kristina supaya sehat selalu, lambung yang sempurna. Bahkan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, malam ini dia bisa tidur dengan baik. Begitu juga dengan kakaknya Ibu Neti Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus diberi umur yang panjang, sehat sempurna. Bahkan HB Tuhan sanggup menyertai. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Ibu Erawati, Rapali Tuhan berkati, sehat sempurna. Kami berdoa lambung yang sempurna, ginjal yang sempurna. Erawati diberkati Tuhan. Kami berdoa malam ini buat Weni. Kami berdoa Tuhan jamah Ibu Weni bersama Odi Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Memberikan kesehatan yang sempurna buat Weni. Pencernaan yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami serahkan Andri Winata diberkati Tuhan. Kesehatan Andri diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Pak Kim yang baru saja hamba dengar kena air panas di perutnya Tuhan. Kami berdoa kalau dulu Tuhan tolong dia, ke depan pun Tuhan sanggup menjamah. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Buat perusahaan Agnes akan diberkati kembali. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sanggup memberkati perusahaan Agnes diberkati. Supaya pegawai-pegawai tidak dirumahkan. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan luar biasa. Demikian juga Yangus sembuh dari sakit pinggang. Dalam nama Tuhan Yesus. Bersama hamba-hamba-Mu di tempat ini. Kami berdoa buat PT ASM. Diberkati kembali. Penjualan mulai ramai kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh karyawan diberkati. Bahkan owner ASM diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup membuka terobosan-terobosan yang baru dalam PT ASM ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Efrin, diberkati Tuhan sehat. Kami berdoa buat Bapak Gapur di Semarang, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan Pak Gapur diberkati Tuhan. Siska Gideon diberkati Tuhan, masa-masa kandungan diberkati. Demikian juga Opi, Tuhan berkati. Yuki diberkati Tuhan, masa-masa kehamilan Yuki diberkati Tuhan, sehat sempurna. Bapak di surga, terima kasih malam ini. Kami berdoa buat Pak Hidayat, Tuhan jamah, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Pak Yeye bersama Ibu Lili, anak-anak diberkati, Oma diberkati Tuhan. Kami berdoa malam ini dalam nama Tuhan Yesus, menjadikan mereka diberkati. Pak Bodi bersama Ibu Diana tetap diberkati dengan kekuatan dari Tuhan.
kami percaya ada terobosan-terobosan yang baru yang Tuhan curahkan untuk hamba Pak Bodi. Dalam nama Tuhan Yesus, demikian hamba-Mu Pak Domingus, Tuhan berkati. Menjadi calon Bupati Warian di Papua, Tuhan berkati. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, beberapa partai yang akan dikunjungi Tuhan akan membuka terobosan yang baru buat Pak Domingus. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga hamba-Mu berdoa buat Pak Yusuf, bersama Ibu, bersama Lora, bersama Bill. Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, Parian bersama Ibu diberkati, Pak Yusrin diberkati, dan keluarga hamba-Mu diberkati Tuhan. Terima kasih malam ini. Kami bersyukur siapapun yang mengikuti acara ini, hamba tidak sebutkan nama mereka satu persatu. Tuhan berkati. Sekarang arahkan hatimu bersama jemaat, angkat tangan, kita berdoa bersama jemaat Tuhan, bersama seluruh yang mengikuti acara live ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan berkati bangsa ini Tuhan, dari tingkat yang paling tinggi itu presiden maupun RT RW. Tuhan berkati rakyat ini diberkati. Tidak ada ketakutan, kecemasan masa-masa Covid ini Tuhan. Bahkan kami percaya Indonesia akan dipulihkan, Indonesia diberkati. Demikian juga gereja-gereja Tuhan. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan di pelosok, di pedesaan, di tengah kota maupun dimanapun mereka berada. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan, supaya kami boleh menyaksikan pekerjaan Tuhan dan jemaat Tuhan dikuatkan, diberkati. Kami juga berdoa buat Pak Niko, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bersama keluarga Pak Herman diberkati Tuhan. PP Hendro diberkati di Surabaya, Pak Rudi diberkati Tuhan di Surabaya, Pak Agus juga diberkati di Semarang, Agus yang di Surabaya notaris diberkati, bersama keluarga diberkati dalam nama Tuhan. Spreke yang ada di Manado, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Agustinus yang ada di Pulau Ambon, kami bersyukur Tuhan sudah menjamah, dia memberkati ginjal yang sempurna. Agustinus bersama istri diberkati dalam nama Tuhan. Seburia di Manado diberkati, bahkan seluruh jemaat Tuhan, hamba tidak sebutkan nama persatu. Tuhan berkati. Arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang percaya berkata amin. Bapak Ibu, demikian renungan malam bersama Bapak Pendeta Surya Rapali. Bagi Bapak Ibu yang kelewatan live ini dari awal, Bapak Ibu bisa menyaksikan di YouTube channel Bapak Pendeta Surya Rapali. Tinggal dicari aja Surya Rapali, dapat di subscribe, like, komen, dan juga dapat di share bagi banyak orang. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa Jumat minggu depan. Segala puji syukur hanya bagimu.